Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season keempat ini kita akan membahas tentang thariqah, mursyid, dan murid. Setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan mengimplementasikan konsep thariqah dalam kehidupan sehari-hari. Thariqah berasal dari bahasa Arab at-thariqah yang berarti jalan, keadaan, aliran dalam garis pada suatu yang lurus. Ada beberapa pendapat tentang thariqah, diantaranya menurut Hamka yang mengatakan maka di antara makhluk dengan Khalik itu ada perjalanan yang harus kita tempuh. Inilah yang dinamakan thariqah atau jalan, dan ikhtiar kita menempuh jalan ini dinamakan suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu pula Suteja mengatakan bahwa thariqah yang dimaksud oleh sufi adalah sebuah proses pensucian jiwa, pensucian hati ruh yang akan berakhir pada proses menghiasi ruh dengan berbagai akhlak yang mulia dan terpuji. Definisi ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa pengertian thariqah itu adalah suatu sistem yang ditempuh oleh seorang sufi dengan diikuti para murid-muridnya yang bertujuan agar selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makom-makom tertentu. Penekanan dalam thariqah itu merupakan petunjuk dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat tabi'in secara turun-temurun sampai ke guru-guru yakni mursyidin. Tentunya ketika kita sudah memahami pengertian thariqah, kita juga harus memahami ajaran-ajaran thariqah tersebut. Tumbuhnya thariqah dalam Islam sesungguhnya bersamaan dengan kelahiran agama Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali bertahanus atau berhalwat di Gua Hiro. Di samping itu, untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang sedang hingar-bingar dan mabuk dalam mengikuti hawa nafsu keduniawiaan. Tahanus dan halwat Nabi adalah untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati dalam menempuh problematika dunia yang kompleks. Proses halwat yang dilakukan Nabi tersebut dikenal dengan thariqah. Seseorang yang memasuki thariqah dinamakan salik atau orang yang berjalan. Sedangkan cara yang ditempuh menurut cara-cara tertentu itu dinamakan suluk. Di antaranya yang harus dilakukan adalah berhalwat, muhasabah, mujahadah. Ini dalam suatu penelitian yang dikemukakan oleh Nicholson dalam bukunya Badruddin. Ia mengungkapkan bahwa sistem hidup bersih atau juhud adalah dasar semua dari thariqah yang berbeda-beda itu. Dan pada umumnya thariqah tersebut walaupun beragam namanya dan metodenya, tetapi dalam ciri-ciri ada yang menyamakannya. Yang pertama adalah adanya upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi mursyid, menjadi murid atau penganut. Ada kalanya sebelum yang bersangkutan itu diterima menjadi penganut, ia terlebih dahulu
harus menjalani masa-masa persiapan yang berat. Yang kedua, memakai pakaian khusus sebagai atribut atau tanda-tanda pengenal. Yang ketiga, menjalani riyadoh atau latihan dasar berhalwat, menyepi dan berkonsentrasi dengan sholat dan puasa selama beberapa hari, kadang sampai 40 hari. Yang keempat, menekuni pembacaan zikir tertentu atau aurad dalam waktu-waktu tertentu setiap harinya. Ada kalanya dengan alat bantu seperti musik atau gerakan badan yang dapat membina konsentrasi serta ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempercayai adanya kekuatan gaib yang ada dalam diri mereka yang sudah terlatih sehingga dapat berbuat hal-hal yang berlaku di luar kebiasaan. Yang keenam adalah memberikan penghormatan dan penyerahan total kepada seorang guru atau mursyid atau pembantunya yang tidak bisa dibantah-bantah lagi. Dalam sistem dan metode tersebut, Nicholson menyimpulkan bahwa tarekat-tarekat sufiyah merupakan bentuk kelembagaan yang terorganisir untuk membina suatu pendidikan moral dan solidaritas sosial. Sasaran akhir dari pembinaan pribadi dalam pola hidup bertasawuf adalah hidup bersih, bersahaja, tekun beribadah kepada Allah, membimbing masyarakat ke arah yang diridhoi Allah dengan jalan pengamalan syariah dan penghayatan hakikat dalam sistem dan metode thariqah untuk mencapai ma'rifatullah. Di sini Badruddin mengungkapkan ada beberapa term yang termasuk dalam lingkungan thariqah, yaitu al-ikhlas atau niat suci, muraqabah, merasa dicintai atau merasa muraqabah, merasa diawasi atau diintai oleh Tuhan atau Allah, muhasabah, selalu mengoreksi diri atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karena kelalaian, kekurangan, dan dosa-dosanya. Tazarrud, selalu rindu kepada Tuhan lebih tinggi daripada rindu kepada yang lainnya. Dan mahabbah artinya cinta total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia telah ada badan khusus yang menumpahkan perhatian kepada thariqah-thariqah. Ini mereka menamakan thariqah Mu'tabaroh. Di antaranya aliran-aliran thariqah Mu'tabaroh itu ada 41 aliran. Ada Qadariyah, Naqsabandiyah, Sajaliyah, Rafaliyah, Ahmadiyah, ada aliran Dasukiyah, ada Albaiyah, Mauliyah, ada aliran Rurniyah, ada Jastiyah, Ghazaliyah, ada Hadadiyah, dan banyak yang lainnya aliran-aliran dalam tarikat Mu'tabaroh. Adapun menurut keputusan konsep thariqah seluruh Indonesia yang diadakan di Pekalongan pada tahun 1960, thariqah yang mula-mula masuk di Indonesia adalah yang pertama adalah thariqah Rifai atau Rifaiyah. Thariqah ini tersebar di daerah Aceh, terutama Aceh bagian barat dan utara, serta Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah-daerah yang lainnya. Yang kedua adalah thariqat Qadariyah yang pada umumnya tersebar di Pulau Jawa. Yang ketiga, thariqat Naqsabandiyah yang tersebar di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Yang keempat adalah thariqat Halwatiyah yang tersebar di Banten. Yang kelima,
adalah tarekat Sataria. Ini tersebar di wilayah Sumatera Tengah dan seluruh pesisir barat Sumatera. Inilah asal mula tarekah menyebar di Indonesia. Sedangkan ulama-ulama yang datang dari Hadratul Maut ke Indonesia membawa dua tarekat. Yang pertama adalah tarekat Al-Idrusiyah, yang kedua adalah tarekat Hadadiyah. Tarekat lain juga sangat berpengaruh di wilayah Indonesia adalah tarekat Samaniyah. Tarekat ini tersebar di wilayah Aceh, Palembang, dan daerah-daerah di Sumatera. Ketika kita memahami ajaran-ajaran tarekat, tentunya kita juga harus memahami tentang mursyid dan murid. Alba mengatakan mursyid adalah istilah atau sebutan syekh dalam suatu tarekat. Istilah mursyid ini mempunyai arti sebagai seorang guru, yakni guru yang mengajarkan suatu tarekat tertentu kepada murid-muridnya yang sedang menuntut ilmu dalam suatu tarekat tertentu. Guru atau mursyid dalam suatu sistem tasawuf adalah asrofu an-nafsi fit tariqah, yang artinya adalah orang yang paling memiliki martabat yang tinggi dalam suatu tarekat. Mursyid mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus memberikan contoh bagaimana beribadah yang benar secara syariat dan hakikat. Menjadi seorang mursyid tentunya tidaklah mudah, karena untuk menjadi seorang mursyid ia harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriterianya diantaranya adalah seorang mursyid haruslah orang yang alim dan arif. Seorang mursyid harus sabar, mempunyai rasa belas kasih yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia juga harus pandai menyimpan rahasia murid-muridnya. Seorang mursyid tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya sebagai guru spiritual atau orang yang paling tinggi martabatnya dalam satu tarekat. Seorang mursyid harus menjaga kedisiplinan dan hawa nafsu serta menjaga lisannya. Ia harus bijaksana dan ia harus memiliki hati yang ikhlas serta selalu menjaga jarak antara dirinya dengan murid-muridnya. Seorang mursyid harus memelihara harga dirinya, kewibawaannya serta kehormatannya. Dan mursyid harus bisa memberi petunjuk tertentu pada situasi tertentu bagi murid-muridnya. Dan ia juga tentunya dapat merahasiakan hal-hal yang istimewa. Seorang mursyid selalu mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mursyid tentunya ia dapat merahasiakan gerak-gerik kehidupannya. Dan mursyid harus mencegah kehidupan yang berlebihan, baik makan, minum, ataupun keduniawiaan. Seorang mursyid harus menyediakan tempat untuk berhalwat bagi murid-muridnya seperti surau, masjid, dan lain sebagainya untuk tempat berzikir. Dan seorang mursyid harus menutup pergaulan murid-muridnya dengan mursyid yang lainnya. Ashroni tentunya ia berkata, seorang mursyid itu pasti akan memiliki murid. Makanya Ashroni mengatakan murid secara etimologis adalah orang yang berkehendak, berkemauan, dan mempunyai cita-cita. Murid dalam istilah tarekat adalah orang yang bermaksud menempuh jalan untuk dapat sampai ke tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara institusional, murid adalah pengikut suatu aliran tarekat yang menghendaki pengetahuan dan pengamalan tarekat yang bersangkutan. Dan dalam definisi lain, murid adalah orang yang berkehendak untuk menempuh jalan tasawuf di bawah bimbingan seorang syekh dengan penuh ketaatan.
Adapun tahapan-tahapan yang mesti dialami dan dilalui oleh seorang murid dalam tarekat adalah: yang pertama, seorang murid harus mendengar, harus memahami, harus mengetahui, dan harus menyaksikan, serta seorang murid itu harus ma'rifah. Dalam pandangannya Siddiq, untuk mencapai tujuan, maka seorang murid seperti yang telah dijelaskan itu perlu seorang guru. Guru di sini yang dimaksud adalah mursyid. Kewajiban-kewajiban murid kepada mursyid ini sangat penting. Saya jelaskan di sini agar kita dapat memahami secara bersama. Seorang murid harus menyerahkan diri secara lahir dan batin. Murid harus mematuhi perintah-perintah mursyidnya. Murid tidak boleh menggunjing mursyidnya dan tidak boleh melepaskan ikhtiar secara sendiri. Seorang murid harus selalu ingat kepada gurunya. Seorang murid tidak boleh memiliki keinginan untuk bergaul lebih dalam dengan mursyidnya, baik untuk tujuan duniawi ataupun tujuan yang lainnya. Seorang murid harus mempunyai keyakinan di dalam hati dan tidak boleh menyembunyikan rahasia dalam hatinya. Murid harus memelihara keluarga dan kerabat mursyidnya, dan seorang murid tidak boleh sama dengan gurunya. Serta seorang murid tidak boleh memberikan saran kepada mursyidnya atau gurunya, dan tidak boleh memandang kekurangan gurunya atau mursyidnya. Serta seorang murid harus rela memberikan hartanya untuk perjuangan dalam tarekat gurunya, dan tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang dibenci oleh gurunya tersebut. Seorang murid tidak boleh iri kepada murid yang lainnya, dan tentunya segala sesuatu yang menyangkut pribadinya harus mendapatkan izin dari mursyidnya, dan tidak boleh seorang murid itu duduk di tempat yang telah dipakai oleh mursyidnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.